pada pagi hari ini akan membahas tentang ibadah utama di bulan Zulhijjah, tentang puasa, takbiran, sholat, dan kurban. Dan akan disampaikan materi ini oleh Al-Ustaz Dr. Syakir Jamaluddin M. Sebelum kajian kita mulai, marilah kajian pada pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi Allah senantiasa memberikan berkahan pada majelis ilmu pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada beliau Ustaz Dr. Syakir Jamaluddin M.A. waktu dan tempat kami persilakan. Siap sedaya nggih. Alhamdulillah. Itu kalimat yang luar biasa, ya, kalimat alhamdulillah. Kalimat-kalimat yang lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir-zikir yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dituntunkan untuk kita baca pada setiap waktu, pagi, sore, apalagi hari ini masuk 1 Zulhijjah. Bapak Ibu, yang penting bagi kita itu adalah mengisi hari-hari ini sampai kemudian ya tanggal 13 lah dengan amalan-amalan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la amalu fi ayyamin afdalu minal amali fi asri dzulhijjah." Tidak ada amalan pada hari-hari ini di mana amalan ini lebih afdol daripada amalan ya pada hari ke-10 Zulhijjah. Ada yang menerjemahkan pada hari-hari ke-10 Zulhijjah. Kalau bahasanya di sini pada hari ke-10 Zulhijjah. Ya. Kila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga melebihi dari jihad di jalan Allah. Nah, kemudian kata Nabi, la walal jihadu fi sabilillah. Ya, tidak juga jihad melebihi daripada jihad di jalan Allah. Illa, ada pengecualiannya. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, yang keluar jiwanya, ya, dia pergi berjuang berjihad di jalan Allah ya dengan jiwa wa malihi dan hartanya, summa lam yarji bisai, kemudian tidak ada yang kembali. Ya, kalau itu memang tidak ada yang mengalahkan. Ya, tidak ada yang mengalahkan. Berbeda dengan hadis yang sering kita dapatkan setelah Ramadan. Roja'na itu ya. Kami telah kembali minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang besar, ya, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ya, ini hadisnya dhaif jiddan sebenarnya. Ya, hadisnya sangat lemah. Ya, pertama dari sanadnya, yang kedua dari isinya. Ini seakan ya setelah itu perang Badar ya, setelah perang kemudian masuk bulan Ramadan. Di bulan-bulan hurum ya, al-ashhurul hurum, ada 4 itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak berperang. Ya,
Jadi gencatan senjata, ya, tidak boleh membunuh bahkan nanti pada saat proses haji itu, ya. Nah, jadi itu yang terjadi, ya. Jadi mereka menghormati bulan ini untuk memperbanyak ibadah itu. Nah, kemudian kalau dilihat di hadis itu seakan mengecilkan makna perang. Padahal ini kan menentukan keberlangsungan Islam, umat Islam. Ya, apakah dia Islam ini bisa tetap langgeng ataukah selesai? Apakah umat Islam dia bisa nyaman melaksanakan ibadah kepada Allah ataukah tidak? Sampaikan Nabi SAW meminta beberapa orang ini, ya Allah tolong diislamkan. Ya, ada tokoh-tokoh kafir waktu itu, tapi dia minta pada Allah dan ternyata Allah memilih ya Umar, ya. Itu antara lain karena itu yang penting bagi dia. Ada kalau ini masuk Islam, wah ini luar biasa. Ya, makanya kemudian alhamdulillah ya lewat ya masuk Islamnya Umar kemudian bisa mengguncang orang-orang kafir Quraisy, ya, dan ini kemudian menjadi penggebrak utama, sang pemberani, ya, pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang terjadi. Nah, kenapa kemudian dibandingkan dengan jihad? Tidak juga jihad. Nah, kali ini kan masih ada. Tidak juga jihad. Lah, apa amalan itu? Nanti kita lihat. Ya. Kalau dalam hadis yang lain itu disebutkan karena dia mengatakan puasa, ya. Mungkin juga ada di antara Anda yang puasa. Ada? Insya Allah, ya, alhamdulillah. Lanjutkan, ya, jangan tertarik dengan kopi, ya, dan konsumsinya. Yang dari Surabaya sudah datang? Ya, ini pagi ini mau ada tamu dari pimpinan cabang Muhammadiyah Mulyorejo Surabaya, mau studi banding ke kopi ngaji, ya, ya. Mudah-mudahan tadi sudah sholat subuh di Masjid Suja. Ya, baik. Ya, dalam hadis yang lain redaksinya begini. Ma min ayyamin al-amalus shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Ya. Jadi tidak ada hari-hari di mana amal solih di dalamnya, ketika amal solih di dalamnya dilakukan di dalam hari-hari ini, itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain, yakni ayyamal ashar, hari-hari ke-10, ya, yang menyatakan puasa di hadis yang lain. Tapi sebenarnya tidak spesifik. Kalau kita lihat di sini, ya, ini tadi yang di awal itu redaksinya Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, Imam Ahmad. Kalau ini redaksinya yang Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad juga. Jadi mengatakan di sana menekankan ayyamal ashar, dan di situ ditekankan al-amalus shalih fiha, amal shalih yang dilakukan di dalam hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada di hari-hari yang lain. Ya, tidak ada yang spesifik di dalam redaksi ini yang mengatakan bahwa itu puasa. Jadi amal shalih apapun, ya. Nah, apakah sejak tanggal 1 puasanya, walaupun di fatwa Majelis Tarjih itu disebutkan, silahkan, ya, boleh dengan cara berpuasa.
Ya, walaupun iseng juga saya tanya, Anda pernah nggak berpuasa dari tanggal 1? Kalau misalnya hari-hari itu hari 10, tanggal 1 sampai 10 kah? Tidak mungkin kan? Karena 10 kita haram berpuasa. Iya kan? Nah, berarti amal soleh lah, amal soleh. Ya. Nanti saya share beberapa pandangan dari Majelis Tarji juga Jawa Timur punya pandangan yang sangat bagus dan cukup komprehensif. Ya, jadi amal salih. Tapi kalau mau puasa lanjut saya katakan tadi, nggak usah kemudian buka, ya, apalagi ada kopi. Ya, lanjut saja. Ya kalau amalan-amalan sunnah itu amalan puasa-puasa sunnah lakukan. Senin, ya, Kamis, lakukan aja yang sudah ada tempatnya. Karena di dalam hadis yang lain itu Aisyah juga pernah bilang begini, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu melakukan puasa, ya, pada 10 hari itu, ya. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil asqat, sama sekali. Ya, ini hadisnya riwayat Muslim. Matur nuwun. Alhamdulillah. Peka perasaannya. Langsung siapkan kopi, dari tadi disinggung kopi 2 kali. Ya, itu anak-anak kita dari Rumah Sajadah. Ya, kopinya enak ya. Ya, Arabica. Itu di atasnya Robusta. Ya, bukan karena kita kajiannya kitab Arab kemudian Arabica. Nah, itu. Jadi itu hadisnya. Jadi saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan pada 10 Zulhijjah sama sekali. Ya. Nah, sehingga amal sholih. Makanya ini waktu-waktu yang baik. Ya, ada yang menampung sumbangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kalau dulu pada saat bencana, ya, itu sampai fatwa Majelis Tarjih itu mengatakan bahwa ya karena itu berdekatan dengan Lebaran Idul Adha. Bahkan sapi-sapi sudah dikumpulkan di daerah tempatnya agak ke bawah sedikit itu, di daerah Kaliurang, tapi agak ke bawah, agak bawah lagi. Yang orang tidak pernah menyangka bahwa lahar Merapi akan sampai di sana. Ya, agak ke bawah lagi tempatnya teman itu. Nggak tahu itu, saya punya teman mualimin itu. Ini habis semuanya. Itu meluber kurang lebih 20 meter dari ini. Makanya ada sapi dikira aman karena itu memang tidak terdeteksi oleh ilmuwan manapun karena belum pernah sampai di sana itu lahar itu dan tumpah itu. Ya, akal itu kena itu. Ya, makanya fatwa dari Majelis Tarjih berubah. Ya, dikatakan kalau uangnya hanya bisa untuk kurban atau membantu masalah kemanusiaan, dan pada saat terjadi gempa atau misalnya bencana alam, itu biasanya juga seperti itu. Pada saat periodenya Prof. Din Samsudin, ya, pada saat diutamakan untuk membantu masalah kemanusiaan karena itu yang mendesak. Ya, yang mendesak. Ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan Palestina? Ya. Dengan Palestina bagaimana? Ya, makanya saya katakan kalau uang kita berlebih, bantu Palestina tetap kurban. Cuman kadang-kadang uang kita ini kan terbatas. Dan jangan dikira bahwa pada masa sekarang justru lebih berat, ya, pasca pandemi ini, ya, ujian ekonominya, ya, ujian imannya, ya, lebih berat. Ya, saya sebagai dekan pernah saya sampaikan, saya berkali-kali menandatangani surat
pengunduran diri. Kenapa? Tidak ada uang. Ya, penundaan pembayaran. Kenapa? Karena nggak ada uang. Ya, bapaknya di PHK, ya pekerjaan berkurang. Malah pemerintah mau menaikkan UKT. Untungnya di sekolah Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah tidak ada UKT. Ya, baik. Kayaknya Surabaya sudah datang ya. Betul. Assalamualaikum, matur nuwun. Ini dari pimpinan cabang Muhammadiyah Mulyorejo Surabaya. Ini datang studi banding ke Kopi Ngaji. Ya, mudah-mudahan menginspirasi dan kemudian Surabaya bisa mendirikan Kopi Ngaji. Ya, kita sudah punya Kopi Ngaji di Makassar dan kita punya Kopi Ngaji juga di Papua. Dan insya Allah nanti di Garut juga. Kemarin orangnya datang sini ngaji 3 minggu yang lalu. Dia mau karena dia punya lahan yang cukup. Dan jamaah kita memang campur. Muhammadiyahnya ada, Salafinya ada, NU-nya kemarin juga alhamdulillah ada. Ya, karena memang yang penting mau ngaji aja. Ya, kita semua mengakomodir. Pembicaranya juga bukan hanya dari kalangan Muhammadiyah. Ya. Nah, itu kira-kira. Baik, saya lanjut. Jadi amal soleh apapun kita bisa lakukan pada bulan-bulan ini. Ya, khususnya kalau punya kelebihan, bantu itu. Ya, bantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Nah, cuman kan kadang-kadang logika kita, masa kita cuma bantu? Boleh nggak uang ini digunakan untuk beli senjata? Nah, itu dia, itu masalah politik. Ya, silahkan sajalah berpikir sendiri dengan kebijakannya. Karena kalau kita bantu sana menghancurin, kita bantu sana menghancurin, bisa nggak dihambat? Nah, itu gerakan politik harusnya seluruh dunia. Jadi persoalan kemanusiaan, bukan hanya persoalan agama. Kalau kita kan panggilannya karena agama dan punya sejarah, ya, di mana Palestina, Mesir termasuk negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Anda bayangkan, yang lain belum mengakui. Ya, Anda bayangkan, sekarang apa balas budi kita? Sampai di dalam sejarah itu, preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sampai segitunya kemudian kita. Nah, apa peran kita? Jadi sebagai bangsa Indonesia kita harus aktif itu. Ya, harus aktif. Bagaimana caranya? Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, jadi sebenarnya puasa itu solidaritas. Puasa Arafah karena ada saudara-saudara kita yang berjuang, ya, dengan spiritnya, dengan fisiknya, dengan hartanya, karena semuanya ada di prosesi haji itu. Jadi harta mesti banyak. Yang mau berangkat sekarang ya di atas 200 jutaan. Ya, tukang sound system kita yang berangkat. Alhamdulillah, sebentar lagi pulang. Sementara saya rangkap-rangkap dulu sama Mas Banu. Ya, alhamdulillah, ya. Yang punya uang sekarang bisa berangkat. Jadi 3 unsur itu, ya, jasmani, rohani, dan ibadah maliyah. Nah, kita puasa, yang sana tidak puasa, ya, yang pada saat 9 Zulhijjah kita puasa, bahkan kita bertakbir. Nah, sebagian kalimat dari dari hadis itu. Ya, kalau kita misalnya baca hadisnya, itu diisi dengan takbir itu. Ya, fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah di dalam hari-hari ke-10 itu. 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, perbanyaklah ya tahlil, takbir dan tahmid. Ya, bisa dengan kalimat yang saya katakan tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilallahu akbar, dan
Bisa juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Ini sudah berkali-kali kita jelaskan, ya. Bahkan dalam disertasi saya, metode kritik hadis mukhtalafun fi tarjih Muhammadiyah, saya menemukan dua-duanya hadisnya makbul. Mau yang 3 kali, mau yang 2 kali. Sumbernya dalam kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah. Ya, mau 2 kali, mau 3 kali, yang sahih itu. Cuman memang penyandaran akhirnya hanya sampai sahabat. Tapi kan ada kaidah kullus sahabat udul. Semua sahabat itu adil. Ya, selama sanadnya selamat, memenuhi kualifikasi hadis sahih dan hasan, maka dia bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, jadi silahkan yang penting memperbanyak takbir. Toh yang 2 kali takbiran juga tidak selesai hanya 1 kali kan? Iya, diulang-ulang dari sejak subuh 9 Zulhijjah. Nah itu, ya, kalimat-kalimat ini harus sering kita lakukan. 2 sahabat Nabi, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan para sahabat lain itu mengumandangkan takbiran, ya, yang isinya tadi ada kalimat tahlilnya, ada kalimat takbirnya, dan ada kalimat tahlilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan kalau kita baca kitab itu sejak tanggal 1 sudah ada yang menentukan, tapi ghairu muqayyad, tidak jadi takbiran ini bisa diucapkan di sejak tanggal 1. Tapi yang jelas hadisnya, ya, sahih itu sejak tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh. Ya, jadi jangan sampai ada lagi jamaah kopi ngaji itu aliran apa gitu. Ya, ini mesti baru bergabung, ya. Tapi tidak masalah, ini kita jelaskan, ya. Jadi itu, ya, insya Allah itu semakin memperkecil perselisihan kita. Kalau di lapangan itu dia pakainya 2 kali, kita ikut 2 kali. Kalau pakainya 3 kali, kita ikut 3 kali. Gampang saja, ya. Itu kira-kira. Nah, termasuk kurban. Ya, pada hari-hari itu, ya, yang disunnahkan adalah haji, umroh. Ada umroh haji yang berangkai dengan haji itu, kemudian kurban, takbiran, ya, kemudian, ya, itu tidak puasa, ya, makan-makanlah dengan kurban itu, ya, berbagi dengan yang lain. Itu kan solidaritas. Makanya di buku tuntunan ibadah di bulan Zulhijjah punyanya Majelis Tardi itu disebutkan di sana, di bulan ini banyak peristiwa bersejarah baik yang berhubungan dengan ibadah maupun hak-hak kemanusiaan dalam sosial kemasyarakatan. Saat ini yang menderita adalah Palestina. Ya. Makanya di beberapa status saya katakan hanya butuh menjadi manusia untuk bisa merasakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Itu saja, ya. Makanya dari negara-negara Cina pun kirim bantuan. Ya, karena mereka juga manusia, merasakan, ya, Irlandia sampai marah-marah. Ya. Sampai dia doakan Netanyahu dan tentaranya itu dibakar di neraka. Saking marahnya itu. Karena itu tadi rasa kemanusiaannya yang muncul. Nah, di hari-hari 10 itu yang dimunculkan. Itu yang dimunculkan dan doa-doa kita, ya. Nah, itu kira-kira amalan-amalan utama yang ini. Nah, terus bagaimana ketika masuk tanggal 1? Selalu saja berulang pertanyaan itu. Yang dilarang dipotong itu yang mana? Yang pertama jelas gaji. Orang lagi susah malah dipotong 3%. Menterinya aja ya, mudah-mudahan tak pernah nggak jadi. Kalau ketuk dewan tidak menolak tak pernah, ya. Itu setelah dihitung itu memang tidak bisa berdiri rumah juga,
Mau berapa tahun 3%-nya itu? Nah, bagaimana, ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya orang-orang yang sudah punya rumah, ya, misalnya Oma Sawabode, ikut juga, ya ikut untuk nyumbang, katanya tabungan, tapi katanya nyumbang subsidi silang, berarti hilang dong. Ya kita punya sistem sendiri, namanya infak, sodako. Ya, infak sodako, itu disalurkan. Ya, yang bertanggung jawab termasuk pendistribusian yang terbaik itu ada di Lazismo. 3 kali hat-trick mendapat penghargaan dari Kementerian Agama dan kemudian dari Departemen Keuangan. Ya, ada Lazismo? Oh, ini termasuk ini ya, Lazismo. Ya, pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping bisa di sana ya, yang amanah, insya Allah uangnya tidak lari ke Pak Imam Sukiman, ke ketua cabang Pak Kiai Muhaimin, insya Allah tidak lari ke sana, tetapi larinya ke mustahik, ya, secara profesional, ya, alhamdulillah. Nah, itu kembali dalam hadis itu disebutkan, man kana lahu dibhun yadbahu, ya, saya potong, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a hatta yudhhiya. Rawahu Muslim dari Ummu Salamah. Jadi siapa yang punya sembelihan kurban untuk disembelih, maka janganlah dia memotong rambutnya pada saat masuk hari ke awal Dzulhijjah itu, ya, jangan dia potong rambutnya, wala min adfarihi syai'a, dan jangan juga dia potong kuku-kukunya hingga dia rebahkan disembelih kurbannya itu. Dalam hadis yang lain, idza dakhalal asr, apabila sudah masuk hari ke-10, ya, dan dia wa indahu udhiyah, dia memiliki kurban yang sembelihan, yuridu ayyudhiyah, yang dia ingin kurbankan, fala ya'khudanna sya'ran, maka janganlah dia potong rambutnya, ya. Kemudian wala yaqlimanna dubura, dan juga jangan dia potong kukunya. Rawah Muslim juga dari Ummu Salamah. Oke, 2 hadis ini bisa kita pahami. Ini menyebutkan yang dilarang itu adalah sahibul kurbannya, karena man, barang siapa. Ya, ini juga yang dipegang oleh tarjih, ya, oleh mayoritas ulama, jumhur ulama bahkan itu. Ya, tapi ada satu hadis dari Ummu Salamah juga, riwayat Muslim juga, yang di akhir itu yang ditekankan adalah fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi. Tahun lalu pernah kita bahas ini. Maka janganlah dia menyentuh, memotong rambutnya, wa basyarihi, dan kulitnya. Kulit. Masa kembalinya ke sahibul kurban? Itu pertanyaannya. Masa kembalinya ke sahibul kurban? Nggak mungkin. Ya, ada yang motong kulit? Ya, jangan sunat. Ya, emang dia mau kurban? Udah gede. Ya, disinilah kemudian terjadi kontroversi dalam memahami hadis ini. Kalau hadisnya sahih semua, ya, sehingga ya muncul 2 pendapat. Saya sendiri ya ikutlah pemahaman mayoritas ulama, ya, mencoba menahan, walaupun secara akal, logika itu lebih masuk yang kembalinya ke kurbannya. Tapi kan kita tidak bisa hanya memahami dari aspek akal. Nakalnya gimana? Dalil Quran dan hadisnya bagaimana? Ya,
Nah, dua-duanya ternyata disebut. Makanya Muhammadiyah mengatakan untuk lebih amannya dua-duanya saja. Aman. Ya, karena ini masalah ta'abbudi. Ta'abbudi itu masalah ibadah. Ya, meminimalisir logika. Membangun dalil ibadah hanya berdasarkan dalil akal itu batal. Dia harus didukung oleh nas. Namanya ta'abbudi. Quran dan hadisnya mana? Dan hadisnya harus makbul, sahih atau hasan. Ya. Nah, karena ini ta'abbudi, ya seperti juga Umar bin Khattab lah ya. Ketika dia bilang, saya tidak mau itu mencium Hajar Aswad, tapi karena Nabi SAW melakukan itu, maka saya lakukan. Karena itu hanya batu. Nah, itu namanya dia taat ya dengan ya apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Hanya sekedar untuk tidak mencukur kumis. Ya, kalau Nabi SAW pada hari Jumat itu beliau biasa memotong kuku dan mencukur kumis. Ya. Nah, itu kebiasaan Nabi SAW. Ya, kalau Jumat. Nah, kalau masuk di 10 hari terakhir pasti ada bersentuhan dengan Jumat besok tanggal 14, sorry. Ya, kalau Nabi SAW sudah menentukan itu untuk lebih amannya memang dua-duanya. Ya. Bahkan yang lebih daripada itu, sekiranya pun tidak kena dengan akal kita, kalau itu adalah ta'abbudi, kita lakukan saja. Ya. Wah, tidak aneh, Pak, tidak biasa. Bukannya kita disuruh untuk bersih, potong kuku selalu. Ya memang begitu. Kalau tidak dalam kondisi tadi ayyamul ashr itu, ya, hari-hari ke-10 itu. Ya, ada yang tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Ya. Tapi karena itu ada hadisnya ya, udah sami'na wa ta'na. Nah, itu kira-kira ya cara memahaminya supaya lebih aman, lebih bagus dua-duanya. Ya, sekaligus kita ngambil hikmahnya lah. Biar kita merasakan bagaimana rasanya kuku bersih, ya, kumis dipotong dan kemudian menjadi bersih lagi. Mungkin dalam 10 hari saja tidak dipotong. Apalagi kalau orang Arab itu ya, cepat sekali tumbuhnya gitu. Ya, kayak Pak Oto ini kan. Wah. Arab maklum. Nanti pertanyaannya jangan Jokowi dagang gitu. Baik, ya saya kira itu jadi untuk dua-duanya saja. Ini waktunya ada waktunya tanya jawab.